Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ellen Sari Simanjuntak dari Prodi 3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner atau PJK. Definisi penyakit jantung koroner atau PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Pada waktu jantung harus bekerja, lalu harus terjadinya ketidakseimbangan antara tubuh dan asupan oksigen. Hal ini yang menyebabkan nyeri dada kalau pembuluh darah tersumbat. Sama sekali pemasukan darah jantung akan berhenti dan terjadinya ini yang disebut dengan serangan jantung adanya ketidakseimbangan antara tersedianya oksigen dan kebutuhan jantung atau munculnya PJK tahun 2002 menurut Riset Kesehatan atau Reskendas 2013. Sedangkan klinis PJK ditanda dengan nyeri dada atau terasa tidak nyaman di dada atau dada terasa tertekan berat ketika sedang mendadak kerja berat ataupun berjalan buru-buru pada berjalan di jalan dataran atau berjalan jauh. Pemeriksaan angiografi dan elektrogramnya atau EKG digunakan untuk memastikan terjadinya PJK. Hasil pemeriksaan EKG yang menunjukkan terjadinya iskemia merupakan salah satu tanda terjadinya PJK secara klinis atau Soeharto dalam Aslinda 2015. Definisi klinis mendefinisikan klinis PJK yang diklasifikasi adanya angin patologis ialah suatu sindrom klinis di mana dia mendapatkan nyeri yang timbul pada waktu melakukan aktivitas karena adanya iskemia miokard. Hal ini waktu melakukan aktivitas karena adanya iskemia. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya etiologi penyakit jantung koroner adalah adanya penyempitan atau kelainan pembuluh arteri koroner. Penyempitan atau penyempitan pembuluh darah tersebut dapat menghenti aliran darah ke otot jantung yang sering ditanda dengan nyeri. Dalam kondisi yang parah, kemampuan jantung memompa darah dapat hilang. Hal ini dapat merusak sistem pengontrolan irama jantung dan berakhir dengan kematian. Faktor risiko dapat berupa semua faktor penyebab atau etiologi ditambah dengan faktor epidemiologis yang berhubungan secara independen dengan penyakit. Faktor utama penyebab serangan jantung yaitu pokok berat, hipertensi, dan kolesterol. Faktor pendukung lainnya meliputi obesitas, diabetes, kurang olahraga, genetik, stres, pil, kontraksi oral, dan gout. Faktor risiko seperti umur, keturunan, jenis kelamin, anatomi, pembuluh darah koroner, dan faktor metabolisme adalah faktor-faktor alami yang sudah tidak dapat diubah. Namun ada beberapa faktor risiko yang justru dapat diubah atau diperbaiki. Sangat jarang orang menyadari bahwa risiko PJK bisa lahir dari kebiasaan sehari-hari yang buruk, misalnya pola konsumsi lemak yang berlebih, yang perilaku merokok, kurang olahraga, atau pengolahan stres yang buruk. Faktor risiko tersebut dikenakan karena ada faktor risiko mayor dari minyak. Faktor risiko mayor meliputi hipertensi, hiperdilemia, merokok, dan obesitas. Sedangkan faktor risiko minor meliputi stres, kurang olahraga, riwayat penyakit keluarga, usia, dan seks. Menurut Dewa 2005, risiko PJK merupakan wanita yang obesitas, B. riwayat keluarga, C. penggunaan kontrasepsi oral yang disertai dengan riwayat merokok, D. diabetes mellitus, E. kolesterol, F. merokok. Menurut penelitian dilakukan dan perempuan lebih rentan terserang penyakit jantung atau kardiovaskularis dibanding laki-laki. Beban faktor risiko penyakit kardiovaskularis merupakan lebih besar daripada laki-laki adalah tinggi LDL, tinggi TGL,
dan kekurangan aktivitas fisik. 3. Faktor risiko dominan penyakit kardiovaskular pada perempuan adalah umur, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Manifestasi klinis UTCK yang diklasifikasi dalam ahli ialah 1. Sindrom klinis, di mana dia dapat nyeri yang adanya dulu pada waktu melakukan aktivitas karena adanya iskemia. Hal ini menunjukkan bahwa ini terjadi lebih dari 70%, menyebabkan pembuluh darah koronari. Keadaan ini bisa berkembang menjadi lebih berat dan menimbulkan sindrom koroner akut atau SK, atau yang dikenal sebagai serangan jantung mendadak. Sindrom koroner adalah ini biasanya berupa nyeri seperti cetukan berat badan, rasa sakit, demam, lemas, atau rasa seperti terbakar pada dada. Namun hal ini sendiri dirasakan oleh orang mendadak atau sakit di sebelah kiri member di seluruh dada. Rasa nyeri dapat berubah menjadi bau, penuh dengan perut. Kembaliannya dapat rasa nyeri atau tidak nyaman di ulu hati yang menyebabkan tidak dapat dijelaskan sebagai kasus serta mual dan muntah, disertai sesak napas banyak, keringat, bahkan kesadaran menurun. 3. Patofisiologi. Perkembangan PJK dimulai dari penyambungan pembuluh darah jantung oleh plak pada pembuluh darah. Penyambutan pembuluh darah yang awalnya disebabkan peningkatan kesadaran kolesterol atau LDL awalnya disebabkan. Patofisiologi perkembangan PJK dimulai dari penyumbatan pembuluh darah oleh plak pada pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah pada awalnya disebabkan